ayat 59, 60 dan seterusnya. Ya, sesempatnya waktu. Ini mengambil dari semangat Ustaz tadi untuk menghimbau agar anak-anak muda kita perhatikan, bukan kita marah, supaya mereka nanti ketika beranjak dewasa, remaja, mereka punya bukan. Dalam surat Maryam ayat 59, Maryam itu surat 19, dimulai dengan kata Imam yang menjadikan kata ayat sebagai zikir namanya Imam Abu Hasan Asy'ari. Beliau masukkan kata ayat sebagai salah satu nama Allah, yang mana beliau memanggil Allah dengan kata ayat. Karena kata ayat itu berbahasa Arab, tapi bukan bahasa Arab. Lalu Sayyidina Ali dalam hadis Ad-Darimi disebutkan, juga Imam Bayhaqi, Imam Ad-Darimi dan Al-Bayhaqi mengatakan Sayyidina Ali kalau berdoa, salah satu cara berdoanya, ya wahai kafha ya ansar zikrah rabbika itu bagian dari cara beliau berdoa. Kalau begitu mungkin alif lam mim kaf ya shad alif lam ra alif lam itu hanya Allah yang tahu. Itu kalau makna Allah yang tahu. Tapi mungkinkah Allah bagi tahu? Mungkinkah Allah beritahu? Mungkin. Ya. Tapi kita tidak mau bahas itu. Itu bahasa orang kalau kita ngaji serius. Kalau ini setengah serius. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wa ittaba'us syahawat. Ini bercerita tentang orang-orang terdahulu, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim, Bani Israil. Fa khalafa min ba'dihim, maka berganti tertinggal generasi setelah mereka, khalfun, pengganti penerus generasi, adha'us salat, mereka menyia-nyiakan salat. Sudah mulai ini, mulai ada itu adat salat itu perintah dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa. Lalu kemudian disempurnakan dan diringkas dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka sempurna itu tidak mesti banyak. Sempurna itu tidak mesti kemudian jumlahnya banyak. Sempurna itu kadang-kadang dia lebih ringkas tapi lebih padat. Kalau dalam pikiran kita, sempurna itu zikirnya banyak. Zikir 70.000 dalam 3 kali, mana yang sempurna? 70.000 secara angka. Kalau yang baca Rasulullah la ilaha illallah sekali, kita 70.000 kali. Mana yang sempurna? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pewaris Rasulullah baca 3 kali, kita baca 3.000 kali. Mana yang sempurna? Pewaris Rasulullah SAW. Itu beda. Maka perbedaan kualitas itu ada pada makna yang dipahami, dan makna mustahil didapat kalau tidak belajar. Oleh karena itu, perbedaan umat Nabi Muhammad SAW dan umat terdahulu bukan cemeh, bukan ejek, bukan hina. Belajarnya sulit. Umat Nabi Muhammad SAW umat pembelajaran itu diakui oleh orang Barat. Orang Barat itu pernah menulis, ini dikirim dari pusat-pusat agama mereka, kerajaan-kerajaan mereka, pelajari orang Islam. Salah satu kesimpulan mereka, orang Islam itu hobinya belajar. Lalu bagaimana cara menghancurkan orang Islam? Betul. Buat mereka sibuk berpolitik. Maka orang-orang Barat jualan demokrasi ke negeri kita. Benar. Coba cek Inggris, itu negara demokrasi atau kerajaan? Kerajaan. Tapi dia jualan demokrasi di Indonesia. Terus Amerika demokrasi.
Oke, karena Amerika itu bukan negerinya orang Barat asli, itu negeri jajahan. Aslinya orang-orang yang sukunya bukan suku-suku Eropa. Belanda itu kerajaan atau demokrasi, monarki, kerajaan, Denmark, kerajaan. Hanya beberapa wilayah yang tidak kerajaan yang maju. Ya, Bapak Ibu kalau mengerti biaya pemilihan umum itu biayanya bisa menuntaskan kemiskinan setahun 2 tahun. Itu pintar-pintarnya mereka itu. Ya. Kalau ingin menghancurkan umat Islam, beri mereka mainan namanya politik. Kita tidak mengharamkan politik, kita punya sistem sendiri. Yang sistemnya lebih bebas sebenarnya. Baik. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Jadi semenjak dahulu, sedari dahulu, umat-umat terdahulu mereka diuji dengan dunia lalu meninggalkan sholat. Yang mereka lakukan dulu pun diulang di zaman umat Nabi Muhammad SAW. Maka perhatikan Bapak Ibu, apapun maksiat orang terdahulu pasti ada di umat Nabi Muhammad. Betul nggak? Coba orang terdahulu homoseksual. Nabinya Nabi siapa? Nabi Lut berdakwah kepada kaum yang homoseksual. Ini zaman kini ada nggak? Banyak. Di zaman dulu ada riba, sekarang ada riba. Judi online, pinjaman online, hati-hati. Apalagi syirik sudah biasa. Dan beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la syirka akaf alaikum, bukan syirik yang aku khawatirkan kepada kalian. Tapi apa? Ketika dunia meliputi kalian, ketika kemilau dunia menyilaukan mata kalian, maka orang mulai kotor salah. Jadi penyakit cinta dunia, Bapak Ibu, mohon maaf ya, kata Nabi SAW, orang tua, orang muda dalam 2 hal sama. Apa orang tua ini? Berapa umur? 29. Kalau beliau di belakang 76. Kalau urusan yang dulu bapak sama. Walaupun kita pawi 20 tahun, jangkau pun sama. Apa itu? Hubbud dunya wa tulil amal. Hadis sahih. Cinta dunia dan panjang anak-anak. Dunia, apa kata Nabi SAW? Dunia mata. Dunia itu nikmat indah. Wa khairu mata'iha wa ta'atul salihah. Sebagai perhiasan yang nikmatnya adalah pasangannya soleh. Pasti minatnya dengan pasangan sama. Cuma tenang boleh berkurang. Sama. Nakalnya mata orang umur 70 dengan umur 20 sama. Suka jelalatan kata orang di Jakarta. Matanya suka liar melihat lawan jenis. Walaupun kita terpaut 40-50 tahun sama. Dan yang kedua urusan fulus angan-angan. Beliau kok Rasul itu meninggal sama yang umur berapa? 77. Oh 77. Lebih senior dulu. Umur 77 perasaan akan mati itu Rasulnya jauh sama yang betul nggak? Ada yang merasa akan mati? Jarang. Orang itu baru merasa akan mati kalau sakit atau banyak masalah. Malah minta mati, ya Allah matikan aku. Malah minta bunuh dirinya. Ya, tapi sehat kayak beliau ini. Urusan yang pertama, yang kedua, kami sekar Tuhan. Sama kan? Betul kan? Sama, Pak Haji paham. Oleh karenanya, anak muda soleh, orang yang tua soleh, Allah mandangnya beda. Nah, anak muda ini soleh,
Allah pandang kita. Anak muda ini tenaga ada, nakal wajar. Bapak ini syahwat tinggi, tenaga kurang, angan-angan panjang, gerakan sudah pincang. Kalau anak muda ini, dia nanti kan dimaklumi, syahwatnya besar, kekuatannya sempurna. Maka Allah melihat jika anak muda puasa Senin Kamis, Allah jika lihat ada anak muda suka sholat lima waktu, Allah jika lihat anak muda daripada dia berzina dia menikah, walaupun dia belum kaya, itu Allah senang dan cinta. Lebih cinta dari kodok kepada beliau. Nah, tapi hiburan untuk yang sudah senior. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Ada 7 naungan, ingat? Sebatun yadilullah yang manazillah ilazim. 7 naungan, 7 orang yang dinaungi pada akhir akhirat. Saat itu tidak ada yang kecuali mereka. Di situ disebutkan tadi anak muda syabun qalbuhu ma'allaqun bil masajid. Anak muda yang hatinya terpaut di masjid. Kalau guru kami itu berbeda pendapat. Yang satu mengatakan yang terpaut di masjid anak muda itu dinaungi. Tapi guru kami yang lain mengatakan, la ya akhi, kullu man ta'allaqa qalbuhu bil masajid fa huwa syab wa in kana kahilan kuhulan. Semua orang yang hatinya terpaut masjid, walaupun dia umur 70, 60, 50, dia dihitung muda. Jadi beliau kok mudah sama. Oh, hiburannya mungkin. Ya. Alhamdulillah. Jadi mau muda, mau jadi orang muda, walaupun harus terpaut masjid. Ini mohon maaf Bapak Ibu. Coba lihat, banyak orang kuliah jauh-jauh ke luar negeri, kuliah jauh-jauh ke Pekanbaru, ke Jakarta, ke Malaysia, ke Inggris, ke Eropa, ke Mesir. Rumahnya nggak jauh dari masjid, tapi untuk datang ke masjid sulit. Maka orang itu tua, sudah lemah. Untuk urusan dunia dia kejar sampai ke luar negeri, tapi urusan akhirat dekat pun terasa jauh. Betul nggak? Oleh karenanya, benarlah salah satu dosa umat terdahulu yang ada sampai hari ini adalah qada'us shalah. Mereka menyanyiakan salat. Apa itu? Aqimus sholata li dzikri. Hakikat salat apa? Tujuan salat apa? Hakikat itu tujuan. Apa tujuan hakikat salat? Zikrullah. Bukan berarti sudah zikrullah tidak perlu sholat. Justru zikrullah itu sempurnanya dengan sholat. Sholat itu sampainya dengan zikir. Yang mengajarkan ilmu zikir di sekolah, di pesantren, di UIN, di Al-Azhar, atau di surau? Di surau. Di mana orang belajar zikir? Di kampus, di kantor, di sekolah, di pesantren, atau di surau-surau zikir, surau-surau suluk, surau-surau tarekat. Di surau tarekat. Karena syaitan tahu suksesnya sholat, diterimanya sholat bizikrillah dengan zikir, maka mereka akan menuduh ahli zikir itu sesat, ahli zikir itu gila, ahli zikir itu bid'ah. Supaya apa? Yuwaswisu fi sudurin nas, mewaswaskan kepada manusia itu ahli bid'ah. Dan bahayanya apa? Was-was itu munculnya bukan hanya dari syaitan jin, tapi minal jinnati wan nas. Ada syaitan bernama syaitan manusia. Baik jin dan manusia itu punya nama, sifat daripada syaitan yang memberi was-was. Disebut dalam Al-Quran khannas. Ya, yuwaswisu fi sudurin nas. Qul a'udzu billahi malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Was-was itu pekerjaan si khannas. Khannas itu dua jenis, ada jin disebut iblis,
Ada manusia walaupun berjubah ustaz dan buya, mungkin dia belajar. Masa ulama ahli zikir disebut ahli bid'ah? Masa ulama yang bersilsilah bersanad kepada Rasulullah disebut ahli bid'ah? Masa orang berzikir disebut gila? Paham? Maka salah satu cara syaitan supaya dosa umat terdahulu diulangi sekarang, jauhkan umat generasi muda dari ulama-ulama ahli zikir. Untuk menjauhkan anak muda dari ulama ahli zikir, pakai lidah ulama, tapi ulama su. Pakai ulama itu ada dua dalam kitab Imam Ghazali, Imam Ibnu Jauzi. Apa kata mereka? Pertama ulama su, bahkan sebelum beliau ada ulama ahli hadis, sebelum beliau namanya Abu Thalib Al-Mahdi dalam kitab Qutul Qulub, bahwa ulama itu ada dua. Ulama su, ulama yang cinta dunia, ulama yang iri dengki, ulama yang cari popularitas, ulama yang cari kaya dalam dakwahnya, ulama yang cari dunia dalam agamanya. Itu ulama su. Ulama yang menjual agamanya untuk kepentingan politik, itu su. Ulama boleh politik, tapi jangan jual agama. Boleh nggak ulama politik? Boleh, kan Islam mencakup politik, bukan politik mencakup Islam, jangan dibalik. Ya, ada ulama akhirat. Siapa ulama akhirat? Ulama yang mengajarkan cinta kepada Allah, mencabut cinta dunia dari qalbi, yang mengajarkan hakikat salat itu mengingat Allah, yang mengajarkan bahwa berselawat itu bukan untuk dunia, selawat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan menjualkan agama untuk dunia, ulama akhirat itu untuk zikir sholat minta dunia pun tidak berani. Baca zikir sekian ribu minta dunia tidak berani. Apalagi jual agama untuk dunia tidak berani. Itu ulama-ulama akhirat begitu. Tapi ulama akhirat akan dituduh oleh ulama sunnah sebagai ulama sesat. Bapak Ibu, dunianya ulama itu apa? Ulama itu dunianya. Perhatikan, dunianya ulama apa? Pengikut, viewer, viral,